Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Ajis Dadewa, NRP 031 dari kelas 3.3 Elektronika B. Kali ini saya akan menjelaskan analisis resiko K3 di rumah sakit dengan metode ASNZS 4360. Pengertian: menurut Sadagiani, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat profesi, dan padat modal. Pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, penelitian, dan juga mencakup berbagai tindakan maupun disiplin medis. Kenapa K3RS? Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 Ayat 1, bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan-persyaratan tersebut salah satunya harus memenuhi unsur keselamatan dan kesehatan kerja di dalamnya. Jika tidak memenuhi unsur tersebut, maka telah tertera pada Peraturan UU Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 17 bahwa rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut tidak diberikan izin mendirikan, dicabut, atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Resiko K3RS. Hasil laporan National Safety Council (NSC) tahun 1988 menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan di RS 41% lebih besar dari pekerja di industri lain. Kasus yang sering terjadi di antaranya tertusuk jarum atau needle stick injury, tergilir, sakit pinggang, tergores atau terpotong, luka bakar, penyakit infeksi, dan lain-lain menurut Kemenkes tahun 2007. Risk Management Standard ASNZS 460/2004 menyatakan bahwa analisis risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun eksiden. Mengelola risiko harus dilakukan dengan cara berurutan langkah-langkahnya, yang nantinya bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan melihat risiko dan dampak yang kemungkinan ditimbulkan. Metode ASNZS 4360/2004. Dalam menentukan analisa risiko K3RS dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode ASNZS 4360/2004. Metode ini merupakan metode manajemen risiko berstandar Australia dan New Zealand dengan menggunakan analisa semi kuantitatif dalam mengumpulkan data yang bertujuan menentukan tingkatan nilai risiko. Pengumpulan data dengan metode tersebut telah tertera pada kerangka proses manajemen risiko. Penentuan tingkat risiko. Penilaian risiko dengan metode ASNZS 4360 dilakukan dengan menilai risiko yang ada. Pada tahap awal menggunakan job hazard analysis dari observasi dan wawancara. Penilaian risiko pekerjaan menggunakan tabel WT-FIND. Setelah dilakukan analisis risiko pekerjaan. Nilai risiko basic risk, yaitu nilai risiko tanpa mempertimbangkan pengendalian yang sudah dilakukan rumah sakit. Existing risk, yaitu nilai risiko yang mempertimbangkan pengendalian yang sudah dilakukan di rumah sakit. Residual risk, yaitu nilai risiko yang mempertimbangkan rekomendasi pengendalian dari peneliti. Nilai tingkat risiko didapatkan dari perkalian consequences, exposure, dan likelihood yang terdapat dalam tabel WT-FIND. Oke, untuk kasus kecelakaan yang berkaitan dengan proses pekerjaan di IGD atau instalasi gawat darurat di rumah sakit, data tersebut diambil dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jenis pekerjaan yang pernah mengalami kecelakaan di instalasi gawat darurat meliputi proses pengambilan sampel darah, pemasangan infus pasien, perjalanan pergi dan pulang kerja atau kecelakaan lalu lintas, proses injeksi obat kepada pasien, dan proses pencarian luka pada pasien. Data tersebut telah tertera pada tabel tersebut dalam jumlah kasus orang dan persentase. Nah, proses pekerjaan yang mengalami kecelakaan terbanyak yaitu proses pemasangan infus, yaitu sebanyak 3 kasus atau persentase sebesar 33,4% dari 9 kasus, dan yang akan kita ambil sebagai data penelitian. Hasil data analisis risiko K3RS dari pengendalian risiko pekerjaan pemasangan infus menjelaskan tentang bahaya dan dampak dari proses pekerjaan pemasangan infus, menjelaskan pengendalian yang sudah ada di rumah sakit, dan rekomendasi pengendalian dari peneliti. Data tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai risiko sesuai dengan metode ASNZS 4360/2004. Nilai risiko pekerjaan pemasangan infus akan dijelaskan pada tabel nilai risiko pekerjaan pemasangan infus. Pada tabel nilai risiko pekerjaan pemasangan infus, untuk pekerjaan pemasangan infus pada pasien terdapat tahap pekerjaan, yaitu penusukan jarum ke vena. Penusukan jarum ke vena, pasien memiliki bahaya fisik menggunakan jarum suntik yang bertambah tertusuk jarum suntik.
Pada bahaya tersebut, apabila menerapkan rekomendasi pengendalian dari peneliti dapat menurunkan tingkat risiko menjadi 150 atau tinggi, yaitu mengharuskan adanya perbaikan secara teknis. Bahaya perilaku yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri yang bertambah mudah tertular penyakit hepatitis, AIDS, dan HIV. Pada bahaya perilaku, apabila menerapkan rekomendasi pengendalian dari peneliti dapat menurunkan tingkat risiko menjadi 30 atau prioritas 3, yaitu perlu diawasi dan diperhatikan secara berkesinambungan. Bahaya ergonomi, yaitu membungkuk saat penusukan jarum ke vena atau postur janggal yang berdampak nyeri otot atau low back pain. Pada bahaya ergonomi, apabila menerapkan rekomendasi pengendalian dari peneliti dapat menurunkan tingkat risiko menjadi 18 atau diterima, yaitu intensitas yang menimbulkan risiko dikurangi seminimal mungkin. Hasil data tersebut diambil dari data Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kesimpulan, proses pekerjaannya mengalami kecelakaan terbanyak, yaitu proses pemasangan infus sebanyak 3 kasus atau 33,4% dari 9 kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan pendekatan metode AS/NZS 4360/2004, didapatkan hasil bahwa bahaya fisik pada tiap pekerjaan berasal dari jarum suntik, jarum jahit, dan instrumen tajam. Bahaya perilaku berasal dari kebiasaan tidak menggunakan alat pelindung diri. Bahaya ergonomi berasal dari postur janggal pada proses pemasangan infus. Bahaya fisik yang memiliki nilai risiko tertinggi yaitu 150 atau tinggi, mengharuskan adanya perbaikan secara teknis pada tahap penusukan jarum ke vena. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.